Bertemu lagi di saat ini di hari Minggu, kita sekolah Minggu lagi. Kita akan mulai sekolah Minggu pada hari ini, tetapi kita akan berdoa dulu supaya Tuhan pimpin dan sertai kita dalam sekolah Minggu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Kau telah sertai kami dalam hari-hari kami, dan saat ini Kau pertemukan kami dalam sekolah Minggu saat ini. Tuhan sertai kami dalam mendengarkan firman-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau firmankan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan mulai sekolah minggunya. Cerita kita hari ini tentang apa ya? Judulnya Dalam Sukacita Pun Tetap Taat, yang diambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 40. Ini ada ayat hafalannya. Bunda akan bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Yang demikian firman-Nya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bunda akan cuplikan sedikit cerita yang akan kita dengarkan tentang seorang anak. Nah, seorang anak yang sangat menginginkan sesuatu, mungkin bisa boneka atau mobil-mobilan atau apa. Dia menginginkan sekali, misalnya ingin boneka teddy bear. Dia ingin sekali. Setelah dia mengatakannya pada kedua orang tuanya, pada mama papanya, ternyata mama papanya tidak memberikannya secara langsung. Mama papanya hanya bilang, untuk saat ini mama papa tidak bisa memberikanmu boneka itu karena itu harganya tidak murah. Apa yang dilakukan anak ini? Dia minta pada Bapa di surga dengan berdoa. Dia terus tekun dalam doa. Dia berdoa. Dia berdoa untuk papa mamanya supaya papa mamanya diberikan kecukupan, sehingga pada suatu saat nanti papa mamanya akan memberikan dia boneka itu. Dan Tuhan ternyata mendengarkan doa anak ini. Karena papa mamanya melihat ketekunan anak ini dalam berdoa, suatu saat mama papanya ini memberikan boneka itu untuk anak ini. Apa yang dikatakan anak ini ketika dia mendapatkan boneka itu? Pertama kali dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan apa yang saya inginkan melalui orang tuaku. Nah, setelah itu dia terus mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan apa yang dia butuhkan tepat pada waktunya. Bukan pada saat dia ingin langsung diberikan, tetapi memang harus menunggu, sabar. Begitu ya anak-anak. Nah, ceritanya di sini juga tentang keinginan yang diberikan Tuhan, tetapi yang diberikan itu tetap taat untuk mengucap syukur setelah apa yang dia inginkan dia dapatkan. Seperti cerita dalam Yusuf dan Maria, setelah dia mendapatkan Yesus di dalam keluarganya, dia tetap taat bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita akan dengarkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu.
sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah melihat film pendeknya tentang firman Tuhan hari ini. Hari ini Bunda mau ajak anak-anak untuk menerima apa yang kita minta dalam doa bukanlah sebuah akhir dari perjalanan ketaatan kita. Jadi setelah kita mendapatkan apa yang kita miliki lewat doa, jangan berhenti sampai di situ saja. Kita terus taat pada Tuhan, mengucapkan syukur dan selalu ingat bahwa semua yang kita dapatkan itu beroleh dari kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan selalu mengasihi kita, lalu apa yang akan kita perbuat? Kita harus selalu taat pada Tuhan, mengasihi Dia, melakukan segala yang Dia inginkan dalam hidup kita. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah ajarkan satu hal lagi dalam hidup kami pada hari ini. Kami harus selalu taat untuk selalu dekat dengan Tuhan setelah apa yang kami pinta dalam Engkau sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus bersyukur dan selalu ada dalam jalan-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu dan orang-orang yang mengasihi di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sampai ketemu lagi hari Minggu yang akan datang. Anak-anak tetap rajin sekolah Minggu ya. Sampai jumpa.